Selamat hari Minggu teman-teman dan juga papa mama. Pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum menyanyi, kita akan membaca Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hari yang Indah Sekali. Mari teman-teman dan Bapak Ibu, mari berdiri. Mari bertepuk tangan. Tuhan, doa kita akan dipimpin oleh Adik Kenan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dan tolong supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman dan papa mama, tema ibadah kita kali ini adalah Aku Bisa Memaafkan. Kenapa kita bisa memaafkan? Karena kita punya kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu KASIH, Kasih. Kasih
Yesus sudah mengampuni kita. Ayat hafalan minggu lalu? Betul sekali. Yesaya 56 ayat 1. Sekarang kita akan belajar ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ayat hafalan kita minggu ini akan disampaikan oleh Kak Yeni. Adik-adik serta papa mama juga opa oma, ayat hafalan yang akan kita ingat dan hafalkan bersama-sama minggu ini adalah Injil Lukas 23 ayat 34a. Sekali lagi Injil Lukas pasal 23 ayat 34a. Apa bunyinya? Kak Yeni akan membacakan terlebih dahulu, baru nanti kita akan pelajari dan hafalkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Alkitabnya ditutup dulu dan Kak Yeni akan menjelaskan arti dari ayat ini. Adik-adik serta papa mama, dari ayat Lukas 23 ayat 34a kita mendapatkan teladan atau contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, namun diberikan hukuman mati. Ia disiksa, ia mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi mau mengampuni semua orang yang tidak menyukainya. Itu sebabnya mari kita belajar dari Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus ada dalam hati kita, dan Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga belajar untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Itulah arti dari ayat hafalan kita minggu ini. Selamat menghafalkan, dan yang paling utama adalah melakukan ayat hafalan sesuai dengan tema pelajaran kita minggu ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tertib ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Joshua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Alkitab Bukunya Tuhan. Kita menyanyi dengan gerakan ya, teman-teman.
teman-teman dan papa mama. Jangan lupa gerakan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Selamat hari Minggu adik-adik dan papa mama di rumah, juga opa oma. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita dan penjelasan firman Tuhan terlebih dahulu akan dibacakan oleh Kak Yeni. Firman Tuhan hari ini dilandaskan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Tetapi Kak Yeni akan mengajak kita membaca ayat 33 sampai dengan ayat 38 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Aku Bisa Memaafkan. Sama seperti ayat yang telah kita baca tadi dari Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 43 yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau memaafkan orang yang telah menyakitinya. Nah, hari ini Kak Joshua akan bercerita tentang seorang anak yang juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang lain. Tapi kira-kira dia bisa nggak ya seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan? Kak Joshua punya gambarnya. Ini ada seorang anak. Wah, kalau lihat gambarnya, kira-kira dia lagi sedih apa lagi senang ya? Iya betul, dia lagi sedih.
ada air mata keluar. Wah, kenapa ya dia sedih? Oh iya, namanya adalah Martinus. Tapi biasa dipanggil Tinus. Dia seorang anak yang ceria, anak yang periang. Sama seperti adik-adik mungkin di rumah. Anak yang periang, senang bermain dengan orang lain. Tapi kenapa sekarang berubah dia menjadi anak yang sedih, anak yang pendiam? Apa ya sebabnya ya? Wah, rupanya Tinus itu baru pindah bersama dengan kedua orang tuanya ke sebuah kota yang baru. Karena pekerjaan ayahnya memang memaksa mereka harus pindah ke kota itu. Dan awalnya dia nggak mau pindah karena dia mikir, waduh, nanti kalau di kota yang baru, aku kan nggak punya teman. Bagaimana kalau nggak punya teman? Aduh, tapi karena papanya memang harus pindah, ya tetap terpaksa dia juga ikut. Di kota yang baru itu dia harus belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan di tempat itu teman-temannya beda warna kulitnya dengan dia. Dia dimasukkan di sebuah sekolah. Di sekolah itu dia asing sendiri. Dia lihat kulitnya beda dengan orang-orang lain. Adik-adik pernah nggak kira-kira ya pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, terus ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita? Kira-kira perasaan kamu gimana ya? Nah, sama seperti Tinus. Ketika dia sudah pindah, dia masuk ke sekolah itu, dan setiap hari dia menjadi bahan ejekan. Dia sering diejekin sama teman-temannya. Dia sering dibully, diledek. Mereka bilang begini, itu ada anak baru, ayo kita kerjain. Kerjain apa ya? Oh gini aja. Mereka berunding dengan temannya. Gini aja, kalau dia nanti datang ke sekolah, kita langsung teriak aja, bule, oke? Siap. Dan benar, hari itu ketika Tinus berangkat ke sekolah, dan ketika dia hendak tiba di gerbang sekolah, teman-temannya sudah menunggu. Lalu teman-temannya bilang begini, 1, 2, 3, bule, duduk, bule, duduk. Dia langsung menangis dan dia berlari. Dia berlari meninggalkan sekolah, dia pulang ke rumah. Dia sedih, dia marah, dia jengkel sama orang-orang yang mengejeknya. Karena dia pikir, aduh, kenapa ya kulitku kenapa begini? Jadi orang-orang mengejek aku, masa aku dibilang bule? Siapa di sini? Ada nggak pernah adik-adik ya mengejek temannya? Kira-kira boleh nggak ya? Nggak boleh, itu salah. Tuhan ingin kita sayang kepada semua orang dan tidak boleh mengejek. Tapi Tinus mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekelilingnya. Dia akhirnya berlari. Sambil dia berlari, dia menangis. Dia bilang, waduh Tuhan, kenapa kulitku jelek begini? Orang-orang jadi gak mau main sama aku. Orang-orang mengejek aku. Dia marah sama Tuhan. Terus dia bilang, sudah. Lalu di tengah jalan, tiba-tiba dia lihat, ada sebuah iklan jualan deterjen. Wah, memutihkan yang paling hitam. Wah, dia langsung pergi ke warungnya. Dia cepat-cepat, Pak, beli apa dek? Itu. Wah, buat apa deterjen? Ada deh. Dia langsung bayar, terus dia pulang ke rumah. Dia begitu senang. Dalam hati dia pikir, wah nanti aku akan mandi pakai ini. Terus kalau kulitku sudah kinclong, gak ada lagi yang mengejek aku. Lalu dia segera pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, dia langsung siapkan bak mandi. Dia langsung kucuk. Mandi, berendam. Dia langsung berendam. Dia menggosok-gosok badannya.
Tapi lama-lama, aduh, perih, aduh. Karena memang deterjen itu bukan untuk mandi. Deterjen itu untuk mencuci pakaian. Aduh, kulitnya mulai merah dan mulai gatal dan perih. Aduh, sakit. Aduh. Ketika dia mulai merasakan kesakitan dan meringis, tiba-tiba mamanya dengar. Kok ada suara orang di kamar mandi ya? Siapa ya? Hah? Aduh. Tok, 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 tok. Siapa di kamar mandi? Aduh, mamiku tahu lagi aku di sini. Aduh, gimana dong? Siapa di dalam? Tinus? Tinus di dalam? Iya, Mi. Aduh, Ma. Mi. Hah, ngapain kamu di dalam? Cepat buka pintunya. Lalu dia disuruh cepat buka pintunya. Dan rupanya dia sedang berendam di air deterjen. Akhirnya maminya, aduh Nak, kenapa kamu mandi pakai itu? Ya Mi, aku diejek teman-teman. Orang-orang di sekolah mengejek aku, bilangnya aku bule-bule. Aduh Nak, cepat kamu bilas badanmu yang bersih. Terus nanti temuin Mama di ruang tengah. Lalu Tinus segera membilas badannya dengan air yang bersih, dengan sabun mandi. Lalu badannya dibersihkan. Dia segera mengganti bajunya. Dia berpakaian, lalu menemui ibunya di ruang tengah. Lalu ibunya bilang, Nak, kenapa kamu begitu? Ya Mi, teman-teman mengejek aku, menghina aku. Aku nggak mau sekolah lagi. Wah, kamu pernah baca nggak di dalam Alkitab? Dulu kan pernah Mami ceritakan tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian dia dipukuli, dicambuk. Bahkan akhirnya mereka menyalibkan dia. Padahal dia tidak bersalah. Tapi mereka tetap menuntut dia dihukum mati. Ingat nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus marah nggak? Enggak, Mi. Terus apa yang dilakukan? Apa ya? Nah, sini Mama baca ya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43 diceritakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 34 dikatakan begini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak marah, tapi dia memaafkan. Waduh, masa sudah disakiti, dipukul, bahkan diejek, dihina, terus disalibkan? Gak marah, malah dia mengampuni. Ketika dia berada di atas salib, justru Tuhan Yesus tidak mengutuki, tidak marah-marah. Tapi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, coba hari ini Tinus mau nggak belajar seperti Tuhan Yesus? Aduh, susah nih. Ya tapi Tuhan mau kita juga belajar mengampuni, mau memaafkan orang yang bersalah. Mau nggak seperti Tuhan Yesus? Mau sih, tapi gimana ya? Mau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sayang semua orang. Warna kulitnya apapun, dia tetap sayang. Dia tidak memilih-milih, oh ini kulitnya putih, ini kulitnya bagus, aku sayang. Enggak, semua disayang Tuhan Yesus. Karena itu kita harus mau memaafkan. Oh gitu ya Mi? Iya. Sekarang Tinus berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dan bilang, "Tuhan,
ampuni aku mau belajar memaafkan. Dan akhirnya Tinus pun segera berlutut. Dia berdoa memohon kepada Tuhan. Dia mau mengampuni, dia mau memaafkan orang-orang atau teman-teman di sekolahnya yang menghina dan mengejek dia. Nah, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti, disalibkan, tetapi mau mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Hari ini kita juga belajar dari Martinus. Martinus mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan, yang mau mengampuni orang-orang yang sudah membuli dia, mengejek dia, dan menyakiti dia. Nah, hari ini apakah adik-adik mau belajar juga seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan? Wah, Kak Joshua senang kalau adik-adik di rumah, bahkan juga papa, mama, mungkin juga ada opa, oma di rumah. Kita semua belajar untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk cerita tentang Martinus. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan, yang mau mengampuni orang yang menyakiti Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, karena kami bisa seperti Tuhan Yesus sudah bisa dan mau mengampuni orang lain. Kami juga mau mengampuni dan bisa memaafkan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk saling memaafkan. Teman-teman, ini adalah kantong persembahan. Walaupun kita di rumah, kita masih bisa mengumpulkan persembahan untuk gereja kita. Selamat mengumpulkan. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Apa ya aktivitasnya? Selamat hari Minggu adik-adik dan papa mama. Bagaimana? Sudah siap mengerjakan aktivitas hari ini? Kita akan membuat buku Aku Bisa Memaafkan. Seperti ini contohnya. Langkah pertama, ambil karton atau HVS, lalu gambar telapak tanganmu seperti ini. Langkah kedua, ambil kertas HVS, membuat pola tangan kiri dan kanan seperti ini. Langkah ketiga, pola tangan yang sudah jadi di staples 2 seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa tulis kalimat tentang memaafkan. Contoh, tadi abang mencubit saya mau memaafkan. Contoh lain, kemarin saya menumpahkan air di baju mama, saya mau meminta maaf. Bisa kan adik-adik mengerjakan dibantu bapak mama? Kita akan masuk dalam doa penutup yang dipimpin oleh Kak Joshua. Sebelum kita masuk ke doa penutup, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tanda Paku. Mari kita menyanyikan dengan semangat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda kasih Tuhan Yesus. Tanda tomat menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima untuk selamatkan orang berdosa. Darah Yesus tercurah di salib menyucikan hatiku. Kubur dan maut tak dapat menahan tubuh Yesus yang telah mati, karena pada hari yang ketiga
Baiklah adik-adik dan papa mama di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk diri kita masing-masing juga di rumah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah pada hari ini. Kami bersyukur boleh diingatkan bahwa kami harus belajar seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni, seperti Tuhan pernah melakukannya ketika Tuhan disalibkan. Kami juga mau belajar untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang-orang yang pernah melakukan kesalahan bahkan menyakiti kami. Tuhan Yesus tolong supaya di tengah-tengah situasi saat ini kami tetap sehat walaupun kami harus beraktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kami boleh tetap beroleh kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari virus-virus corona yang sedang mewabah saat ini. Tuhan yang berikan kami perlindungan. Kami berdoa untuk pemerintah dan semua orang yang terlibat di dinas kesehatan untuk memberikan penanganan dan pengobatan kepada orang-orang yang sudah terpapar virus corona, supaya Tuhan memberikan juga perlindungan dan kesehatan buat mereka. Kami rindu wabah ini segera berlalu sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, boleh kembali ke sekolah, ke gereja, dan juga orang tua kami boleh bekerja di tempat bekerja mereka sebagaimana biasa. Terima kasih. Kami menyerahkan juga gereja kami. Tuhan menolong teman-teman kami di sekolah. Tuhan menolong juga guru-guru kami. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan papa mama, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, Kak Joshua akan menjelaskan tentang aplikasi yang ada di kaos ini. Ini adalah Bible App for Kids. Jadi untuk mengisi waktu adik-adik di rumah, bisa melihat cerita-cerita Alkitab yang tersedia dengan membuka bible.com/kids. Sekali lagi, bible.com/kids. Jadi adik-adik bisa mencari cerita-cerita Alkitab di sana dan bisa menggunakan waktu yang ada dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Terus Kak Joshua juga mengingatkan supaya kita tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati.